Apa ada pengajaran yang menolak keilahian Yesus dan yang juga menolak kemanusiaan Yesus? Pertama, mengapa ada? Karena mereka tidak memiliki pengertian dan pengetahuan yang utuh lengkap dari Alkitab. Jadi ketika mereka melihat, mendengar, memperhatikan pengajaran para rasul, pengajaran murid-murid Yesus, mereka tidak merujuknya dari sumber Alkitab, tapi dari pengetahuan mereka, pengalaman mereka, pengertian filsafat mereka. Itu yang pertama. Mengapa mereka tidak bisa menerima keilahian dan kemanusiaan Yesus? Karena mereka membaca Alkitab tetapi salah tafsir. Tafsirnya exegese. Apa yang mereka tahu, mereka cocok-cocokkan dari ayat Alkitab. Bukan exegese, apa yang Alkitab katakan untuk manusia tahu dari Alkitab. Jadi mereka, pertama tadi apa? Mereka mencari, menemukan sumber di luar Alkitab. Kedua, ketika mereka cari dan temukan dari Alkitab, mereka tafsirnya salah. Ketiga, dari realita yang ada dalam hidup mereka, mereka tidak mau mengerti dan memahami tentang apa yang diajarkan di dalam Alkitab sebagai kebenaran. Karena mereka ingin membuktikannya menurut kemampuan akal budi mereka, pengalaman mereka. Bagaimana mungkin ada manusia juga adalah Allah? Bagaimana mungkin Allah bisa berjumpa dengan manusia dan menjadi manusia? Itu impossible bagi mereka. Sehingga mereka menafsir salah. Bahkan mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang nampaknya Kristen, tetapi sebenarnya bidat, pengajaran sesat, dan tidak berkenan di hati Tuhan. Saksi Yehova dari Arianisme, Tuhan Yesus itu ciptaan. Tuhan Yesus itu bukan anak Allah yang setara. Dia ciptaan. Atau ada yang mengatakan Kristus itu roh, logos, tetapi Yesus itu manusia. Rohnya logos itu masuk ke dalam manusia sehingga Yesus menjadi Yesus Kristus. Juga ada yang mengatakan tubuh materi tidak mungkin bersatu dengan roh karena materi itu jahat, roh itu baik. Allah itu roh, materi itu jahat, maka tidak mungkin yang baik menjadi yang jahat. Itu pikiran Gnostikisme. Nah, mengapa? Karena mereka memakai, menggunakan, memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, pengertian mereka tentang keberadaan Allah, ilah yang ada di dalam pikiran kepercayaan mereka. Lalu dari kacamata worldview itu melihat Yesus. Oh, nggak mungkin. Atau mereka baca Alkitab, tetapi mereka tidak memahami dengan utuh lengkap, akhirnya salah tafsir. Seperti saksi Yehova. Ini alasannya. Ada tidak di dalam materi, ada di dalam video-video yang bahkan saya berikan kepada kalian, keilahian dan kemanusiaan Yesus. Pertanyaan berikutnya dari Kristologi ialah bagaimana Anda menjelaskan pribadi, natur, atribut pribadi Yesus? Pribadi berarti punya pikiran, punya kehendak, punya afeksi, punya kebebasan. Itu namanya pribadi. Kita masing-masing secara individu adalah person, pribadi, yang punya pikiran, kehendak, afeksi. Afeksi itu perasaan dan emosi, dan juga kebebasan. Kristus pun demikian, sebagai pribadi, anak Allah. Punya natur ilahi, karena dia memang setara sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus, juga diberikan, diciptakan natur kemanusiaan oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Naturnya ada dua, tetapi dua natur itu berbeda tentunya atributnya. Yang namanya atributnya manusia dengan atribut ilahi, ada samanya di communicable atribut, roh, ada tubuh, ya, ada emosi, ada amarah, ada moral, ada kemampuan berpikir, itu atribut, itu manusia.
tapi keilahiannya, atribut ilahinya jelas berbeda, incommunicable. Dia tidak bergantung kepada siapapun, dia cukup pada dirinya, tidak berubah, kekal, satu kesatuan yang utuh dalam keseluruhan atribut atau karakter. Lalu bagaimana dengan apa yang berkaitan dengan keberadaan Yesus Kristus? Jadi dalam keadaannya sebagai manusia, atribut natur ilahinya tidak berubah, tidak berkurang, tidak terlepas, tetap ada. Maka ada pengajaran, pengertian tentang unipersonalitas. Di dalam konsili Kalkedon, konsili Nisea, atau konsili Konstantin. Tidak bercampur, tidak terpisah, ada pada dirinya. Kedua natur itu dapat terlihat bedanya, dan kita menyembah pribadi Yesus Kristus. Lalu, mengapa penting mengenal Yesus Kristus? Pentingnya mengenal Yesus Kristus dalam Yohanes 17 ayat 3, yaitu hidup kekal. Allah mengendaki kita mengenalnya. Kita punya kemampuan diberi oleh Allah untuk mengenalnya. Dan pengenalan kita akan Allah di dalam Kristus dan pengenalan Kristus yang dinyatakannya kepada kita itu untuk hidup kekal. Dan pengenalan kita akan dia itu menjadikan kita milik kepunyaannya dan kita menjadi umat.